Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengawali setiap proses pembelajaran yang ada. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Engkau memberi kepada kami kesehatan, Engkau memberi kepada kami nafas kehidupan satu hari ini lagi Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan mengawali setiap aktivitas kami, tapi sebelumnya Tuhan kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, berikan kami hikmat, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini diberi tema pemenang versus pecundang. Ayat firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan terambil dari Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kebanyakan orang hidup dengan kegagalan yang mematikan. Mereka yang hidup dalam tekanan kegagalan akan menjadi orang hidup tapi mati dalam tanda petik. Hidup dalam kemiskinan, sakit penyakit, kegagalan dalam sekolah, kegagalan dalam usaha, gagal menyenangkan orang tua, gagal dalam relasi kasih sayang, kegagalan dalam membuat kita terpukul dan kehilangan diri untuk maju dan berkembang. Karena pemikiran-pemikiran seperti inilah, banyak orang hidup dan tidak pernah menjadi lebih baik. Mereka gagal bukan karena peristiwa atau keadaan atau kejadian tertentu, tetapi mereka menjadi orang yang gagal karena berhenti berusaha. Gagal karena hanya tahu menyalahkan keadaan. Gagal karena hanya bisa menyalahkan orang lain. Apakah Tuhan memang membiarkan kita menjadi pecundang? Apakah Tuhan sengaja membiarkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita agar kita jatuh atau gagal? Untuk apa Tuhan membiarkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan? Dalam Alkitab ada sebuah kisah yang menarik mengenai kehidupan yang diubahkan. Dalam Yohanes 9 ayat 2-3 dikatakan bahwa, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Tuhan ingin berkata, bukan salah siapa-siapa ia menjadi buta, bukan salah orang tuanya, bukan pula dosanya sendiri, tetapi ia menjadi buta untuk dapat memuliakan Allah dalam hidupnya. Si buta ini bisa saja menjadi orang yang kerdil, hidup mengasihani diri karena ia buta, meminta-minta untuk makan, mengemis, dan ia bisa saja memandang rendah usaha Tuhan Yesus untuk menolongnya. Kita percaya pasti sejak kecil orang tuanya sudah membawanya kemana-mana untuk mencoba menyembuhkan matanya. Mungkin sudah begitu banyak dokter yang katanya hebat pernah dicoba. Begitu banyak terapi yang dicoba untuk membuatnya melihat. Begitu banyak obat yang mungkin dicoba untuk diminum dengan penuh harap bahwa dia akan sembuh. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Perhatikanlah dalam perikop tersebut. Ia bahkan tidak meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Berbeda dengan orang kebanyakan yang mencari pertolongan dan mujizat penyembuhan dari Yesus.
Kita ingat orang lumpuh harus digotong oleh keempat temannya, harus membuka atap rumah sehingga orang lumpuh itu bisa bertemu dengan Yesus dan dia sembuh. Mengejar Yesus kemana-mana, kemanapun Yesus pergi. Berusaha menyentuh Yesus untuk mendapatkan mujizat, menjamah jubahnya. Tetapi si buta ini sama sekali tidak memohon pertolongan seperti yang lain. Nampaknya ia memang tidak lagi berharap. Ia mungkin sudah tidak punya dasar untuk berharap. Ia sudah putus asa dengan segala hal yang mungkin sudah dilakukan oleh dia dan orang tuanya selama ini, dan ternyata ia tidak sembuh. Ia sudah terbiasa dengan gelap gulita dunianya. Ia sudah menyerah. Namun ternyata suatu hari tiba-tiba saja hidupnya berubah. Tuhan Yesus sedang lewat di dekatnya. Muridnya bertanya, dan Tuhan menjawab. Lalu tiba-tiba saja Yesus Tuhan meludah ke tanah, mengaduk ludah tersebut dan mengoleskannya pada matanya. Kemudian disuruhnya dia, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Dan karena ketaatannya, dia membasuh diri di kolam Siloam, maka si buta pun melihat. Sebenarnya ia dapat saja berkata, "Sudahlah Yesus, tidak perlu repot-repot mengurusi mataku. Tidak bisa sembuhlah. Aku juga udah terbiasa kok. Pakai segala jenis obat, terapi, ke dokter. Itu pun tidak bisa menyembuhkanku. Masa pakai ludah dan lumpur bisa sembuh? Tidak masuk akal. Sudah, pergilah. Biarlah aku di sini saja. Buta seperti biasa. Aku tidak keberatan kok." Bisa saja hal-hal itu yang dikatakan oleh si buta kepada Yesus. Kalau ia memiliki mental pecundang. Ada beberapa ciri orang gagal atau pecundang. Yang pertama, tidak memiliki daya juang. Tidak memiliki mimpi untuk diperjuangkan. Membiarkan diri dikuasai oleh pengalaman atau keadaan buruk, trauma masa lalu. Membiarkan sifat buruk pribadi tanpa berjuang merubahnya. Selalu memiliki alasan untuk menghindari kewajiban hidup. Menyerah pada nasib. Banyak meminta pendapat namun tidak dapat memutuskan sesuatu sendiri. Hidupnya tidak berkembang. Selalu begitu-begitu saja setiap tahun. Beberapa pecundang senang berusaha membuktikan diri dengan cara dan motivasi yang sangat salah, sehingga pada akhirnya menjebak diri sendiri. Kita sering menyalahkan keadaan, menyerah. Tugas banyaklah, online tidak menyenangkan lah, saya nggak tahu online ini kenapa saya tidak bersemangat lah, kenapa COVID ini ada lah, atau banyak hal yang seringkali kita salahkan dalam kehidupan kita. Saya menjadi seperti ini karena saya tidak mendapat kesempatan. Saya memang tidak akan populer karena saya tidak menarik. Saya tentu tidak akan bisa berhasil karena banyak orang terus mengolok-olok saya. Mana mungkin saya bisa kaya? Papa mamaku saja miskin. Saya tidak mungkin menjadi WL karena saya rasanya tidak bisa bernyanyi. Wajar saja saya sulit mengendalikan emosi. Papa saya selalu marah pada kami setiap hari. Normal saja, saya tidak bisa berhenti menyontek. Semua orang di sekolah melakukannya. Wajar kok saya berhenti. Siapa yang tahan dimaki-maki terus setiap hari seperti itu? Tanpa kita sadari, kita tidak ingin dipersalahkan. Seandainya saja dia lebih sabar, mungkin kami tidak pernah atau tidak perlu berpisah. Karena guru itu benci pada saya, maka pantas saja nilai saya jelek. Namun
Ayo kita sama-sama perhatikan si buta itu. Ketika Tuhan menjamah dia, ia langsung melangkah dengan iman, keputusannya sendiri, dan ia menikmati berkatnya sendiri pula dalam hidupnya, sehingga dia menjadi sembuh. Ia berhenti memikirkan kegagalannya, kepahitannya masa lalu. Ia menghadapi semua pergumulannya dengan iman dan menjadi seorang pemenang. Pilihan di tangan kita. Ingin hidup begitu-begitu saja sebagai pecundang yang hanya tahu menyalahkan keadaan, atau melangkah dengan iman sebagai pemenang. Itu semua tergantung dari kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga yang bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Kami berdoa biarkan Tuhan mental-mental pecundang itu tidak ada dalam diri kami. Tetapi Tuhan memberikan kepada kami mental-mental seorang pemenang. Mental yang terus berjuang sampai akhirnya Tuhan. Dan kami tidak menyerah atas setiap keadaan kami. Kami berdoa biarkan kasih karunia Tuhan mengalir atas setiap kami dan memberi kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dan kami percaya ke depan ketika kami mempunyai mental seorang pemenang, kami juga mempunyai masa depan yang penuh harapan seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan belajar Tuhan, mari Engkau yang menolong kami, memimpin kami, berikan kami hikmat, pengetahuan, karena kami percaya bahwa pengetahuan itu asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini dalam otoritas Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.